Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya, di channel Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam ya. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer ya bahwa di semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenaran juga ya, dan belum tentu sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya. Teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman ya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda guys. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP kalau lu mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda ya. Awan akan tersedia secara gratis ya, dan langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Kita promo dulu, kita ada program membership sekarang ya. Bagi teman-teman yang perlu diskusi langsung dengan gua dan bergabung, teman-teman dapat bergabung dalam program membership kita ya. Tinggal daftar di website pajaksmartvip.com ya, www.pajaksmartvip.com. Teman-teman akan tergabung dalam grup WhatsApp membership kita. Nanti bebas diskusi tiap hari di grup itu ya. Teman-teman juga bisa bertemu dengan gua langsung secara online ya. Tiap hari Jumat malam jam 8 malam. Nanti kita bebas membahas kasus-kasus pajak teman-teman semua ya. Nanti membership ini teman-teman akan membayar per bulan atau per tahun atau bisa juga lifetime ya. Dan ada diskon khusus nih buat teman-teman semua yang mau bergabung ya. Silakan daftar di membership www.pajaksmartvip.com ya. www.pajaksmartvip.com. Oke, kita akan informasikan dahulu teman-teman ya. Jadi dunia kegelapan pajak ini masih belum selesai teman-teman. Masih berlanjut terus series yang mengerikan dari dunia Konoha perpajakan ini ya. Ternyata informasi terbaru adalah pengumuman-pengumuman sehubungan dengan anggaran Cortex yang bikin core stress ini menghilang dari internet ya, sudah lenyap dari internet. Oke, mari gua tunjukkan videonya ini teman-teman ya. Gua akan share ke teman-teman semua. Mana dia? Gua putar dulu. Nah, jadi ini adalah anggaran Cortex teman-teman ya. Anggaran Cortex yang bernilai 2 triliun teman-teman ya. 2 triliun. Anggaran Cortex itu 2 triliun bukan 1,3 ya. Mari kita baca ya, Ditjen Pajak tengah melakukan pembaruan sistem siap ya, yang namanya Cortex dengan anggaran 2 triliun teman-teman ya. Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP, Bapak Handriono Joko Susilo mengatakan pembaruan itu merupakan proyek tahun Pak Jamak hingga 2024 ya, dari 2020 sampai 2024, bernilai sampai 2 triliun. Oleh karena itu, DJP juga melibatkan institusi penegak hukum ya. Ini kalau kita klik linknya teman-teman, kalau kita klik linknya, ini lari nih, ada sebuah link di mana pengadaan Cortex melibatkan institusi penegak hukum katanya ya, tanggal Agustus 2019. Jadi sudah mulai melibatkan KPK, BPK, Kejaksaan Agung, dan semuanya sudah dilibatkan. Oke, ada linknya nih kelihatan. Oleh karena itu, kami butuh agen pengadaan yang andal. Ini akan mulai on board 2023 dan siap dimanfaatkan 2024. Ternyata ditunda sampai 2025 ya. Lantas, untuk apa saja anggaran 2 triliun tersebut? Nah, Bapak Handri Kotut dalam acara Gathering DJP di Bali memberikan penjelasan. Nah, ada 4 paket pekerjaan, dia bilang. Yang pertama adalah agen pengadaan ya. Pengadaan untuk agen pengadaan atau procurement agen ya. Ini ada di dalam pengumuman DJP nomor 138 2019 senilai 37 miliar. Pemilihan penyedia dilakukan dengan metode penunjukan langsung ya. Kalau kita klik pengumumannya teman-teman, kalau kita klik pengumumannya ya, gua klik 1 kali, barang ini hilang teman-teman ya. Barangnya sudah hilang, sudah lenyap dari internet. Jadi pengumuman ini diduga adalah pengumuman yang ilegal, diduga adalah pengumuman yang bernuansa korupsi, sehingga hilang dari internet teman-teman ya, sudah hilang. Kemudian kita cek lagi ya. Yang kedua adalah pengadaan sistem integrator, sistem Cortex ya. Intinya adalah sistem integrator untuk Cortex. Ini bernilai 1,8 triliun, anjrit. 1,8 triliun teman-teman ya. Ini sudah ada di
pengumuman DJP nomor 135 tahun 2019. Kan tadi kan 138. Sekarang 135 ya. Kalau kita klik satu kali, teman-teman, kita klik satu kali, mana dia? Hilang, teman-teman, hilang ya. Sudah tidak ada. Jadi sudah tidak ada ini nih, yang namanya pengumuman nomor 135 tahun 2019 mengenai paket 2 triliun tersebut ya. 1,8 triliun. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan jasa konsultasi Owner's Agent, Project Management, dan Quality Assurance. Ini adalah pengumuman DJP nomor 136. Nilainya 125 miliar, teman-teman ya. Ini juga sudah hilang. Kalau gue klik satu kali, kita cari barangnya, sudah hilang, teman-teman ya. Sudah dihilangkan dari internet, sudah lenyap. Keempat adalah pengadaan jasa konsultasi Owner's Agent Change Management ya. Ada senilai 23 miliar dari pengumuman DJP nomor 137. Kalau kita klik hilang, teman-teman, hilang ya. Jadi Cortex dan Core Stress ini yang diharapkan dapat menjadi jembatan untuk transparansi, sekarang justru menjadi mimpi buruk bagi DJP, justru jadi mimpi buruk bagi para oknum-oknum pajak ya, di mana mereka sekarang sedang dihantui oleh KPK, sedang dihantui oleh pintu penjara, teman-teman ya. Bahkan semua informasi-informasi mengenai pengumuman tentang penggunaan anggaran 2 triliun, Cortex sudah dihilangkan dari internet, sudah lenyap dari internet. Ini kalau KPK masuk ya, udah pasti ada di penjara. Gitu sih. Mudah-mudahan KPK mau masuk ke dunia Cortex ini ya. Karena kalau sampai KPK masuk, maka akan terjadi gempa bumi di DJP dan di Kementerian Keuangan. Apakah Sri Mulyani siap? Kita tidak tahu ya. Oke teman-teman, ada diskusi ya, silakan dituliskan di kolom komentar apabila ada yang mau bertanya ya. Gua akan menjawab yang sanggup gua jawab. Yang pertama dari Pingerantilak. Kalau orang pribadi yang tadinya pakai pajak UMKM mau pakai norma, berarti bayar pajaknya tahunan ya kok. Soalnya kan penghasilannya tidak teratur. Apakah bisa bayar tanpa bayar bulanan? Menurut gua bisa Pak ya. Menurut gua bisa kalau penghasilannya tidak teratur. Tetapi apa definisi penghasilan tidak teratur? Kalau penghasilan itu kadang ada, kadang nggak ada, itu namanya tidak teratur. Tetapi kalau tiap bulan ada, walaupun dia naik turun, itu namanya teratur. Gitu ya. Nah, jadi kalau memang tiap tahun ada terus penghasilannya, apalagi orang ini memang bergantung hidupnya dari dunia pekerjaan bebas, maka sudah selayaknya dia membayar PPh 25 bulanan. Begitu ya. Jadi kalau betul-betul tidak teratur, kadang ada kadang nggak ada, itu bolehlah. Tidak usah bayar bulanan, tetapi bayar tahunan. Gitu. Tetapi kalau memang hidupnya seorang pekerja bebas, maka cenderungnya adalah bayar PPh 25. Oke. Semua teman tuh Pak Pinggeratilek. Bapak Doni Frans Jaya 91. Malam Pak Doni. Saya dengar-dengar kedepannya semua karyawan wajib punya akun Cortex. Apa itu benar kok? Jawabannya benar ya. Semua orang yang mau berurusan dengan pajak itu dipaksa untuk punya akun Cortex. Walaupun dia tidak punya NPWP ya, itu tidak masalah. Walaupun tidak punya NPWP, dia tetap boleh bikin akun Cortex ya. Cuman sampai hari ini masih error itu menu. Jadi menu itu masih error. Sepertinya sistem IT-nya tidak memungkinkan untuk memahami yang mana orang yang mau daftar NPWP, yang mana orang yang mau daftar Cortex tanpa NPWP. Itu bingung. Itu sistemnya bingung. Sepertinya begitu ya. Orang mau bikin NPWP aja nggak bisa sekarang. Orang mau bikin NPWP badan maupun OP ya, terutama badan ya. Itu para notaris-notaris pada bingung tuh, pada nggak bisa bikin CVPT gitu. Jadi Cortex ini betul-betul program sampah, betul-betul barang main-mainan ya, yang nanti akan diusut oleh KPK. Gitu. Jadi intinya orang pribadi yang mau berurusan dengan pajak, artinya dia dipotong oleh perusahaan, dia digaji kemudian dibikin bukti potong, maka dia wajib punya akun Cortex. Itu adalah konsep dari Cortex, tetapi faktanya sampai hari ini orang kesulitan untuk daftar Cortex ketika dia tidak punya NPWP. Oke, silakan kita bersabar Pak ya. Coba teman-teman tuh Pak Doni. Bapak Pingerantilek. Kalau harta bersih, kalau harta lebih besar dari norma, misalnya normanya 50%, tetapi hartanya bisa lebih dari itu. Misalnya keuntungan bisa 80%. Apa nggak jadi masalah, Pak? Jawaban saya adalah bisa jadi masalah. Tetapi anyway, NPPN itu kan adalah negara menentukan profit. Sedangkan kita kan punya perhitungan profit sendiri. Ya kan? Sepanjang Bapak bisa membuktikan bahwa profit Bapak itu 80%, maka Bapak nggak usah khawatir. Gitu sih, nggak masalah sih Pak sebenarnya. Kan
kita tidak punya pilihan. Apakah Bapak bersedia menaikkan omsetnya sampai cocok angka penghasilannya? Kan tidak mungkin. Jadi pada akhirnya kenaikan harta kita tidak harus cocok dengan nilai normanya, gitu ya. Terutama bagi orang-orang yang memang jelas-jelas bisa membuktikan kalau dia punya penghasilan lebih tinggi daripada normanya. Gitu, Pak. Jadi nggak ada masalah, Pak ya. Cuman siapkan argumen, siapkan dokumen, siapkan bukti, siapkan penjelasan. Itu aja sih, Pak. Dan tidak perlu kita manipulasi ya. Kita tidak perlu memanipulasi keuntungan harta kita itu dibikin di bawah dari norma. Tidak harus dimanipulasi seperti itu. Oke. Cuma bantu Pak Pingeran Tiklet. Kemudian Bapak Rahmat Ramadhani, Ibu ya. Kok mau tanya, MPWP badan saya sudah nonaktif itu di Cortex. Kalau di DJP online masih aktif, terus gimana ya? Oke, jawabannya nggak gimana-gimana ya. Apakah Ibu mau mengaktifkan MPWP tersebut? Kalau Ibu mau mengaktifkan, maka silakan diaktifkan. Mengaktifkan itu bisa dengan, coba ada menu pengaktifan di situ Pak, di Ibu ya. Di Cortex ada menu pengaktifan. Kalau nggak datang ke KPP untuk melakukan isi formulir pengaktifan gitu. Tetapi kalau Ibu memang tidak berniat untuk mengaktifkan, ya udah biarin aja. Biarin aja ya. Kalau memang tidak niat untuk mengaktifkan, toh anyway di Cortex memang tulisannya tidak aktif kan, jadi sudah tidak usah diapa-apain gitu. Tetapi kalau mau diaktifkan ya tinggal diaktifkan di menu Cortex ataupun datang ke KPP. Oke, teman-teman tuh Pak Rahmat Ramadhani. Kemudian Bapak Rahmat Ramadhani. Kalau non-aktif NPWP itu sama dengan non-efektif bukan ya? Gue tidak mengenal yang namanya non-aktif, Pak. Kita tidak kenal yang namanya non-aktif. Yang kita kenal adalah non-efektif. Jangan-jangan maksudnya itu PKP ya. Kalau PKP mungkin Bapak memang tidak aktif karena bukan PKP. Gitu. Yang kita pahami istilah umum di pajak adalah non-efektif. Jadi nggak tahu nih, maksud Bapak ini non-aktif itu di bagian mana, kemungkinan besar itu non-efektif sih Pak, cuman istilah doang ya. Karena kan Cortex ini kan dibangun oleh orang luar negeri ya, sehingga mereka juga pusing. Ini apa sih NE ini nggak jelas juga, non-aktif dan non-efektif gitu kan. Jadi istilahnya jadi kacau balau, ya seperti itulah Pak ya. Anyway, nggak ada masalah sih anyway. Yang penting Bapak bisa lapor kalau Bapak mau lapor. Oke, teman-teman tuh Pak Rahmat. Bapak Al-Fatah Kausar. Malam kok, malam Pak Alfa. NIK Direktur tetap tidak connect ke badan, malah tidak sinkron setelah konfirmasi KPP. Semangat Cortex. Waduh, luar biasa, luar biasa. Kita udah kehilangan kata-kata untuk Cortex ya. Gua rasa tidak lama lagi Pak Dirjen akan turun lah ya. Kalau nggak turun sih malu Sri Mulyani malu ya, punya orang bodoh jadi kepala Dirjen ya. Tetapi itu di Konoha ya, kalau di Indonesia mah enggak ya. Oke, tentu Pak Alfa. Bapak Sunawadah, kok mungkin negara lagi kebanyakan duit, makanya diluncurin Cortex buat nahan setoran duit ke negara. Mungkin ya, mungkin saja ya. Ini kita punya duit nih 2 triliun nih, mau dibuang kemana ya? Kita bikin sesuatu yang unik yuk, dipajak yuk. Oke, kita bikin Cortex namanya. Oke, gitu aja. Jadi bergulirlah selama 4 tahun dan dibuang ke tong sampah begitu aja hasilnya ya. Oke, semua teman tuh Pak Sunawaidah. Ibu Erina Risyadiani. Malam kok, malam Bu Erina. Kalau ada saham 2023 lupa, belum dilapor di SPT. Gimana ya kok? Lalu kalau membuat Bupot PPH, oke, kita ngomongin dulu mengenai saham 2023 belum dilapor ya. Opsi pertama adalah bikin pembetulan SPT, laporkan saham tersebut. Oke? Tentu saja melaporkan harta baru harus disesuaikan dengan penghasilan di tahun tersebut ya. Opsi kedua adalah biarkan dia disembunyikan, lapor di Cortex. Ya, nanti Cortex lapor di TA, sorry ya. Lapor di TA ya, di tax amnesty 2025 nanti. Oke. Opsi ketiga, Ibu boleh masukin di 2024 ya. Kan sekarang kan lagi mau lapor SPT 2024 nih. Ibu boleh lapor sekarang kalau mau di SPT 2024. Kemudian kalau membuat Bupot PPH pasal 23 tapi dibayar oleh pihak yang dipotong, berarti tidak bisa dikreditkan ya Pak? Iya kok. Jawabannya bisa ya. Jadi PPH 23 itu tetap bisa dikreditkan oleh orang yang dipotong walaupun dia bayar sendiri ataupun bayarnya dipotong. Nggak ada masalah. Yang penting bukti potong itu atas nama siapa? Atas nama si PTA gitu kan. Ya udah PTA bisa mengkreditkan terlepas dari siapa yang membayar PPH 23 tersebut. Gitu sih, nggak ada masalah. By the way, PPH 23 itu bersifat memotong ya, bukan dibayar oleh pemotong. Oleh yang dipotong.
Jadi PP23 itu harus dipotong oleh pemotong dan dibayar dan dilapor oleh pemotong. Tidak bisa yang dipotong itu bayar sendiri PP23, itu tidak bisa. Begitu ya. Tapi dia bisa bayar e-billing yang sudah dibikin oleh pemotong gitu. Oke. Semua teman tuh Bu Erina. Bapak Devpra 1234. Kalau 2024 sudah cetak NPPN, tapi setelah itu ganti KLU, apa NPPN masih berlaku? Saya rasa masih berlaku, Pak. Nggak ada masalah ya. Karena kan surat NPPN yang terbaru itu hanya memberitahukan penggunaan norma, tapi tidak memberitahukan angka KLU. Oleh karena itu, NPPN itu berlaku umum. Jadi nggak ada masalah, Pak. NPPN tetap berlaku, tetapi awal tahun bikin lagi ya. Awal tahun 2025 tetap harus cetak NPPN yang baru, karena berlaku 1 tahun doang. Semua teman tuh, Pak Devpra. Ibu Valian Shop ID, kok saya jualan online kan sudah 4 tahun, tapi belum pernah bayar pajak karena tidak tahu. Baiknya nunggu disuratin atau gimana ya? Jangan Bu ya, jangan nunggu disuratin. Soalnya saya takut penipuan, banyak kasus penipuan soal pajak. Jawabannya jangan tunggu disuratin Bu ya, kalau emang Ibu berniat baik, laporan sekarang ya. Boleh lapor mundur, boleh bikin MPP dulu, kemudian lapor mundur. Kalau nggak hubungin saya juga boleh ya. Di DM aja untuk kita bikin SPDOP orang pribadi. Kalau nggak bikin sendiri juga bisa lah, itu tinggal di download di e-formnya ya. Oke, semua teman tuh Bu Valian. Jadi teman-teman yang masih ada data yang belum dilapor, masih ada yang salah laporan, jangan nunggu SP2DK ya, baru dilapor, jangan. Dari sekarang lah kita berniat baik lapor sendiri ya. Ibu Lili Francine, malam ko, PTA sewa kantor ke PTB. Invoice jasa maintenance gedung atas nama PTB ditanggung oleh PTA. Apakah PTA tetap harus potong PP23 padahal invoice-nya atas nama PTB? Jawabannya tetap perlu potong, tetapi yang dipotong adalah PTB. Gitu Bu ya, jangan salah ya. Jadi yang dipotong adalah PTB, yang nanti PTB bayar kepada pengelola, si PTB bayar potong lagi PP23-nya. Gitu. Kalau PTA mau langsung potong kepada pengelola, maka kasih tahu ke pengelola, ini tuh saya sewa sekarang. Sekarang invoice-nya harus kepada saya, si PTA. Harus begitu, Bu. Intinya, pemotongan PP23 adalah kepada orang yang ada di invoice. Gitu dong, Bu. Nggak bisa, bukan gitu. Nggak bisa kalau nggak begitu. Oke, selamat bantu, Bu Lili. Bapak Devpra, kok apa pernah ada kasus orang pribadi jasa pakai pajak UMKM, terus kena sama AR-nya, tidak qualified, langsung disuruh bayar pajak tarif umum beserta denda-dendanya? Jawabannya banyak, Pak ya. Sudah banyak orang seperti itu, bahkan sudah sampai ada ke pengadilan. Dan WP tetap kalah ya, kalau memang terbukti nyata-nyata dia itu bukan tidak qualified untuk PP 55 UMKM 0,5%. Oke, jadi jangan coba-coba seorang dokter mau pakai UMKM. Itu orang bodoh, jangan begitu, Pak ya. Kalau sudah jelas-jelas dia dokter, pengacara, artis, konsultan, jangan pakai PPh final UMKM 0,5%. Itu kalau begitu ketahuan pasti dihabisin sama AR-nya. Semua terbantu Pak Devpra. Bapak Ibu Ufmuts, kok NPWP sudah NE dan sekarang mau diaktifkan lagi? Apa perlu lapor SPT tahunan 2024? Nah, Ibu kapan aktifinnya, Bu? Ibu aktifin kalau aktifin yang 2025, maka tidak usah lapor SPT 2024. Kalau Ibu aktifan di 2024 sebelum 31 Desember, maka Ibu perlu lapor SPT 2024. Jadi lihatlah tanggal aktifnya kapan. Gitu sih, Bu. Oke. Anyway, kalau Ibu ternyata punya harta yang mau dilaporkan di 2024, maka walaupun Ibu baru aktifin sekarang, dan tidak punya kewajiban lapor di 2024, tetap Ibu lapor SPT 2024 mundur. Gitu ya, supaya Ibu kan mau update harta. Kemudian, kalau Ibu mau ikut TA 2025 nanti ya, nah, maka Ibu juga harus lapor SPT 2024. Karena kemungkinan besar TA itu underlying-nya adalah SPT 2024. Oke? Sama teman tuh Ibu of Moods. Ibu Valian Shop, kalau misal mau lapor pajak, apakah lapor tahun ini saja atau gimana? Saya ada harta barang dagang 300 juta. Apa dikenakan denda? Jawabannya adalah, Ibu lapor sekarang menurut saya sih. Jadi, jangan ditunda. Kalau Ibu tunda, tahun depan Ibu nggak lapor lagi. Karena kebiasaan gitu ya. Kita merasa nyaman tidak lapor. Jadi, mumpung sekarang punya kesadaran, mumpung sekarang baru ingat, laporkan. Laporkanlah SPT 2024 saja, kemudian akui barang dagang tersebut, kemudian akui saja omsetnya, dan bayar pajaknya. Apakah akan ada denda? Kemungkinan ada denda, tapi nggak apa-apa, bayar denda saja. Oke. Kemudian ikutlah TA 2025 ya. Nanti kalau TA sudah ada, ikutlah TA supaya tidak kena masalah lagi.
Oke, saya mau bantu Pak Ibu Valian Shop. Eh, Ibu Fafa Johari. Malam, Bu Fafa. Saya dapat SP2DK, tapi baru saya buka hari ini. Suratnya dikirim 9 Oktober di email bulan November. Oh, di email bulan November, suratnya 9 Oktober. Tapi kantor ini sudah tidak beroperasi lagi. Gimana ya, kok? Jawabannya adalah Ibu pura-pura nggak baca. Lupakan, Bu. Ngapain ngurusin SP2DK kalau PT kita sudah mati gitu loh. Nggak usah. Sama kayak orang sudah mati, ngapain ngurusin kantor lagi gitu. Nggak usah diurus ya. Ibu, kita ngurusin hidup kita sendiri aja. Nggak usah ngurusin PT yang sudah mati suri, yang sudah mati gitu ya. Eh, udah, cuekin aja, Bu. Oke, selamat bantu, Bu Fafa. Bapak Henry Wijaya Kusuma, bagaimana cara memasukkan ke SPT jika deposito 250 juta untuk orang tua usia 70 tahun yang kerjanya tidak pasti, kadang sopir, kadang jual baju. Katanya semua penduduk wajib ber-NPWP. Terima kasih. Jawabannya adalah nggak usah lapor, Pak. Nggak usah lapor pusing-pusing. Menikmati hari tua saja. Oke, menikmati hari tua saja, nggak usah lapor. 70 tahun, bos. Udahlah, santai-santai aja lah. Santai-santai aja, nggak usah dipusingin. Gitu sih, Pak ya. Oke, teman-teman tuh Pak Hendy. Lagi pula uangnya nggak banyak maksud saya ya. Kalau uangnya bermiliar-miliar ya mungkin perlu dipertimbangkan untuk bikin NPWP lapor SPT. Tapi kalau uangnya cuma 250 juta ya masih kecil lah ya. Itu kalau kena dihitung pajaknya juga belum tentu kena pajak. Karena kan mungkin penghasilan dari bertahun-tahun yang lalu. Oke, thank you Pak. Bapak William Stephen. Mau tanya, kok faktur pajak Oktober, November, Desember wajib diupload semua ya? Jawabannya wajib dong. Kalau terjadi lebih bayar dengan nilai besar, apa tidak masalah? Jawabannya tidak masalah ya. Bisa risiko kena pemeriksaan? Tidak masalah ya. Jadi SPT, faktur pajak masukan untuk 2024 itu semuanya harus dijadikan di 2024. Oke. Ketika terjadi LB, apakah jadi masalah? Jawabannya tidak masalah ya. LB PPN adalah hal yang biasa. Dan LB PPN dibawa dari Desember ke Januari itu adalah hal yang biasa ya. Dan itu tidak akan jadi trigger pemeriksaan. Nggak usah khawatir. Oke. Semua teman tuh Pak William. Bapak Rahmat, kok kalau NPWP sudah non-aktif, berarti sudah tidak ada kewajiban apapun kan? Jawabannya betul, tetapi yang benar adalah non-efektif ya, bukan non-aktif. Coba cek lagi Pak ya. Kalau non-efektif itu tidak punya kewajiban lapor pajak lagi. Tetapi kalau non-aktif, saya belum pernah dengar satu sini. Oke, coba cek lagi Pak ya. Sama teman tuh Pak Rahmat. Ibu Sian 1304. Malam Pak Wan, malam Bu Sian. Kalau saya pinjamkan uang anak saya di luar negeri, untuk beli mobil dan bagaimana cara isi SPT 2024. Sedangkan saya uangnya pinjam bank. Nanti tahun 2025 ini akan dibayar cicil tiap bulan kirim ke Indo. Gimana? Oke. Jadi kita mesti menelusuri uangnya dari mana. Kalau uangnya adalah uangnya Bu Sian, uangnya mamanya, maka walaupun mobil itu atas nama si anak ataupun di luar negeri, itu tidak masalah. Tetap dilapor di kita sebagai pemilik barang itu sebenarnya, pemilik uangnya. Karena uangnya milik kita, maka kita laporkan hartanya berupa mobil, nanti kasih keterangan ini di luar negeri punya nama atas nama anak saya. Tetapi kita juga lapor hutang ya, karena ibu kan dari berhutang nih, maka ibu juga lapor hutang. Oke, nanti tiap tahun ketika si anak kasih ibu uang untuk bayar hutang banknya, bikinlah hibah, bikinlah surat hibah ya. Si anak bikin surat hibah kasih ke ibunya, baru ibunya bayar hutang bank. Begitu Bu, nggak ada masalah ya. Semua bantu Bu Sian. Ibu Ati-Ati, kawan, kalau misal di SPT 2023 ada kendaraan A, kemudian bulan Desember 2024 kendaraan A dijual atau ditukar tambah dengan kendaraan B. Nanti pelaporan SPT gimana? Jawabannya tidak masalah ya. Kendaraan A dikeluarkan, kemudian kendaraan B masuk. Sesimpel itu ya. Nah, kalau ditukar tambah kan berarti rupiahnya sama. Nilai rupiahnya sama di SPT kita. Barang lama keluar, barang baru masuk, tapi nilai rupiahnya sama. Kalau ada tukar tambah, berarti kan barang lama masuk, barang lama keluar, barang baru masuk dengan nilai yang sama ditambahkan dengan ini. Ditambahkan dengan nilai tambah ini. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan paham ya. Saya mau bantu Pak Ati. Ibu Novianti Tandi,
Malam ko, mau tanya untuk pembuatan ISKD dan ISKD 2025, apakah menggunakan DJP online atau Cortex? Jawabannya Cortex. Kalau misal via Cortex di menu apa ya? Coba Ibu cek-cek aja Bu ya, diklik-klik aja di menu-menu Cortex. Kalau nggak, coba dicek di Google. Saya juga lupa di menu apa, tapi kemungkinan besar di menu pelayanan ya. Di menu pelayanan, kemudian minta pelayanan, kemudian cari di situ. Ada banyak sekali menu di situ ya. Coba cari di situ, kemungkinan di menu pelayanan. Teman-teman tuh Bu Novi. Bapak Henry Wijaya Kusuma mau tanya Pak Awan, mengapa ya? Kok di aturan PPh 21 gaji karyawan sekarang dibuat tartertor? Maaf, kadang masih bingung. Jawabannya adalah karena negara mau mempermudah sebenarnya. Negara mau mempermudah ya. Kalau kita hitung TER, itu kan tinggal kalikan tarif selesai. Ya kan? Beres toh, nggak ada masalah. Nah, tetapi alasan lain adalah negara pengen duit masuk lebih banyak ke negara, kan gitu. Kalau kan kita mengalami LB-LB itu kan, karena kan negara pengen duit itu masuk lebih banyak ke negara tiap bulannya. Tapi anyway di akhir tahun kan tetap di crossing, sama aja gitu sih. Ya begitulah Pak, negara kan suka-suka bikin aturan ya. Sama teman tuh Pak Henry. Bapak Hardi Tanuwijaya. Malam Pak, anak saya sudah kerja di Singapura 4 tahun. Selama kerja di sana, anak saya lapor di SPT 1770 SS, harta rumah dan hutang KPR. Salah nggak kok? Saat ini sudah balik ke Indo mau lapor SPT 1770. Oke, mengenai salah atau nggak salah, mesti lihat kondisi sebenarnya, Pak. Apakah betul dia hanya punya rumah dan hutang KPR? Kalau betul ya sudah betul, Pak. Nggak ada masalah ya. Tetapi kalau ternyata dia punya harta lain yang belum dilaporkan, maka menjadi perlu pembetulan. Begitu sih, Pak. Nggak ada masalah. Ya, mau pakai SS ataupun pakai S ataupun pakai 710, sama aja, Pak. Yang penting hartanya betul, penghasilannya betul dilapor. Gitu aja sih, Pak. Oke. Sama teman tuh, Pak Hardi. Ibu Vivin, malam ko apabila di SPT almarhum ayah hanya tertulis rumah di jalan ini, tahun sekian, nilai sekian. Apakah perlu ditambah nomor SHM di SPT ayah sebelum ditutup? Jawaban saya bebas Bu ya. Kalau Ibu mau kasih SHM juga boleh, kalau tidak juga tidak masalah. Pada intinya kan harta di SPT itu lebih lengkap, lebih rinci akan lebih bagus. Tetapi kalau nggak rinci ya nggak masalah juga. Yang penting kan total rupiahnya betul. Nah, atau ditambah setelah pindah ke SPT anak atau tidak perlu tambah. Boleh Bu ditambah ya, di SPT anak boleh ditambah. Kalau si ayah sih nggak ada masalah. Kalau SPT anak kan kita mau lapor seterusnya nih. Nah, kalau lapor seterusnya alangkah baiknya dilapor dengan rapi. Oke. Sama teman tuh Bu Vivi. Bapak Beloji. Katanya PMK terbaru tentang besaran tertentu dan DPP lainnya akan terbit minggu lalu. Tapi sampai sekarang belum terbit. PPN-nya naik untuk besaran tertentu gimana nih? Sudah ada kan Pak PMK 131 ya? PMK 131 mengenai DPP nilai lain dan PPN 12%. Sudah ada PMK 131 2024. Oke, coba cek. Semua teman tuh Pak Beloji. Bapak Macalate, kok batas setor PPh 2123 masa Januari itu adalah tanggal 15 Februari. Betul. Apakah boleh Bupot PPh 2123 masa Januari baru dibuat tanggal 5 Februari di konteks? Setahu saya boleh. Ya, setahu saya boleh. Jadi tanggal 5 Februari untuk bikin bukti potong yang tanggalnya adalah Januari. Setahu saya boleh. Ya, coba cek lagi ya. Semua teman tuh Pak Macalate. Bapak Hardi Tanuwijaya, gimana kok? Sahnya beli rumah saat akad kredit atau AJB ko? Jawabannya secara hukum saya tidak terlalu detail, tetapi secara pajak adalah ketika kita bayar pertama kali. Bahkan ketika kita sudah memberikan uang tanda jadi, itu pun sudah harus kita anggap sebagai harta kita di SPT tahunan kita dan lapor hutangnya, gitu ya. Jangan tunggu AJB, karena AJB kan belum tentu ada. Bisa aja 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, bahkan setelah lunas belum tentu AJB. Jadi pajak itu melihat uangnya. Pajak itu melihat aliran uangnya. Kalau uang sudah keluar, maka harta sudah harus diakui. Gitu Pak, supaya balance, supaya jangan sampai ada uang keluar tapi nggak ada penyeimbangnya harta masuk. Begitu Pak. Sama teman tuh Pak Hardi. Ibu Felicia, malam Pak Wan, malam Bu Felicia. Mau tanya bagaimana cara WPOP untuk memberikan role akses kepada karyawan. Saya sudah coba membuat pihak terkait dan berhasil. Namun ketika saya klik wakil atau kuasa, nama karyawan tersebut tidak ada. Oke, yang pertama adalah Ibu mesti update AHU di bagian informasi umum di kontesnya badan ya, update AHU. Yang kedua adalah
Di bagian ini, sebelum ke wakil kuasa, di bagian informasi umum ya, di bagian informasi umum, di pihak terkait, tambah orangnya kan, tambah orang sudah muncul, kemudian yang ketiga adalah baru masuk ke wakil kuasa. Kalau masih tidak muncul, coba di refresh lagi, Bu. Saya sih sudah coba berhasil sih. Kemarin saya coba berhasil cara seperti itu ya. Di bagian informasi umum dulu, Bu. Di bagian informasi umum, lakukan update Yahoo, kemudian lakukan pihak terkait ditambah orangnya, barulah kembali ke wakil kuasa, baru akan muncul orangnya. Oke, teman-teman tuh Bu Felicia. Bapak Henry Wijaya, apakah 2025 ini masih boleh pakai PPh final 0,5%? Kok belum jelas aturannya? Jawabannya boleh. Kita pegang kata-kata Sri Mulyani dan Pak Erlangga ya, tetapi memang aturannya belum ada. Begitulah negara Konoha ya. Aturannya belum ada, tapi sudah diumumkan dan berbulan-bulan kemudian belum ada aturan baru. Mau gimana sekarang? Tetapi kan berhubung ini menguntungkan kita pegang. Berhubung menguntungkan kita ya udah kita pakai aja gitu kan aturannya. Walaupun belum ada aturan ya. Teman-teman tuh Pak Henry. Ibu Felicia, sehingga tidak bisa menerapkan role aksesnya. Oke, memang seperti Ibu ya, memang coba Ibu otak-atik aja dulu ya. Otak-atik aja, di AHU-nya dirapikan, di-update, kemudian informasi umum di bagian pihak terkait ditambahkan, barulah kembali. Ibu mesti simpan dulu ya, ingat disimpan dulu nih. Turun ke bawah, paling bawah disimpan dulu, setelah simpan barulah bisa melakukan kembali ke ini, kembali ke wakil kuasa. Coba cek ya. Semua teman tuh Bu Felicia. Kemudian Ibu Heni Gun mau tanya kok, kantor kena SP2DK 2020 dan 2021 tahun kemarin. Dan sudah kita balas surat klarifikasi dan datang ketemu ARA atas undangan yang diberikan di bulan Oktober. Minggu lalu ada ARB yang WA menginformasikan, terpotong Bu ya, terpotong, beliau pengganti ARA dan memberikan file Excel perincian perhitungan balasan dari klarifikasi. Oke, terus terpotong. Ada beberapa yang dipertanyakan salah satunya menginformasikan PPN impor lewat TNT yang kami jadikan prepaid dianggap itu bukan atas nama PT kami karena di BPN tercantum atas nama PT TNT Skypark yang totalnya gabung dengan impor perusahaan lain. Kan ini hal yang lucu bagi kami, perihal ini dipertanyakan dan menambah kerjaan buat klarifikasi. Memang begitu, Bu Heni. Memang begitu ya. Begitulah negara Konoha. Kita mesti berusaha menjelaskan. Ya, jelaskan aja Bu ya, bahwa impor itu memang begitu caranya. Gitu Bu ya. Jelaskan aja kepada orang AR yang B ini. Karena AR kan juga tugasnya cuman bertanya doang ya. AR cuma tugasnya bertanya. Kalau kitanya nggak ngerti ya dia tembak, dia hajar. Tapi kalau kita ngerti ya kita jelaskan apa adanya. Gitu ya. Oke, teman-teman tuh Bu Heni Kun. Lanjut Ibu Novianti, kok peraturan PPN DTP 100% atas rumah di 2025 yang infonya diperpanjang, apakah sudah terbit PMK-nya? Saya sih belum dengar Pak ya, Bu ya. Saya belum dengar. Sekarang ini jangankan ngomongin PMK, ini nasibnya Sri Mulyani lagi pusing nih. Apakah dia masih dipertahankan atau akan dipecat, atau akan dimundur, atau ditendang, atau bahkan masuk penjara? Ini kita belum tahu ya. Jangan sampai terindikasi korupsi masuk penjara ya. Jadi boro-boro ngurusin PMK ya. Lagi mikirin nasib mereka masing-masing di Kementerian Keuangan nih orang-orang ini nih ya. Oke, teman-teman tuh Bu Novi. Bapak JWXNYZ. Malam kok, 2025, apakah 500 juta tidak kena pajak masih berlaku untuk UMKM? Jawabannya masih berlaku sampai akhir Desember 2025. Karena diperpanjang 1 tahun. Oke, teman-teman tuh Pak JWX. Bapak Bugi Prada. Malam kawan, malam Pak Bugi. Kira-kira TA tahun ini bulan apa ya dan tarifnya berapa persen ya? Gua menerawang ya, menerawang kira-kira bulan Juli sampai bulan Desember. Jadi TA ini akan berlaku 6 bulan, Juli ke Desember. Kemudian tarifnya seberapa percaya diri sih Pak Prabowo dan Sri Mulyani, saya rasa akan diturunin. Akan diturunin mungkin di bawah 10%. Kalau di bawah 10%, orang masih berani ikut. Yang penting Prabowo berani tegas ya. Prabowo ini kurang tegas orangnya, kurang kuat dalam branding ya. Kalau Jokowi itu kuat branding waktu itu dulu kan. Nah, Prabowo ini takutnya jangan sampai dia sudah bikin pengumuman terus orang nggak mau ikut kan malah bodoh kan. Tapi kita berharap lah ada Menteri Keuangan yang baru ya yang benar-benar bisa kerja dengan benar. Gitu. Semua bantu Pak Buki. Bapak Bugatti 188. Malam kok, malam Pak Bugatti.
Untuk PT yang sudah nonaktif di tahun ini, apakah masih harus angsur PPh 25-nya? Terima kasih. Jadi gini Pak, PPh 25 itu berdasarkan dari SPT tahunan tahun lalu. Oke, jadi kalau Bapak tidak mau bayar, Bapak harus segera lapor SPT tahunan, kemudian di bagian PPh 25 dihilangkan. Oke, di bagian perhitungan PPh 25 tahun berikutnya Bapak hilangkan. Gitu Pak, sesimpel itu Pak ya. Jadi bukan gara-gara Bapak tidak aktif kemudian nggak mau bayar, bukan ya. Tetapi di bagian PP25 di SPT tahunan dihilangkan dan segera lapor SPT tahunan supaya PPh Januari sudah tidak perlu dibayar. Oke, semua teman tuh Pak Bugatti. Ibu Heni Gun, selain itu, beban kebersihan dipertanyakan apa sudah potong PPh 21. Padahal isinya adalah pembelian alat-alat kebersihan. Menurut kawan, apa pengalokasian beban yang tepat buat perihal ini? Apa perlu ditanggapi atas? Oke. Jadi kalau memang beban kebersihan itu dipertanyakan PPh-nya, Ibu bikin akun baru atau Ibu ganti namanya menjadi beban alat-alat kebersihan. Kan beres. Kan bukan jasa ya. Nah, tetapi kalau beban kebersihan, dia bilang ini jasa, kena kita ya. Nah, kita mesti bikin bikin akun-akun yang bukan jasa. Oke. Apakah perlu ditanggapi? Tanggapi aja Bu ya, tanggapi aja supaya supaya beres. Thank you Bu Henigun. Bapak Maca Latte. Kalau saya ditunjuk sebagai PIC pelaksana oleh direktur, penandatangan The Cortex, apakah tetap nama direktur atau PIC pelaksana karyawan tersebut? Jawabannya adalah PIC. Setahu saya adalah yang signer. Siapa yang tugasnya men-signer? Yang signer itulah dia yang namanya muncul sebagai penandatangan faktur pajak nanti. Gitu Pak, setahu saya begitu ya. Semua teman tuh Pak Maca. Ibu Anissa Nasution. Kalau misalnya kita isi deposit Cortex sekarang, nanti pas mau lapor SPT PPN masa Januari 2025, misal kurang bayar 200 juta. Langsung isi deposit lagi 100 juta kan bukan buka billing PPN. Nah, ini saya juga belum paham Bu, karena saya belum coba ya. Tetapi feeling saya Ibu sudah betul. Jadi Ibu tinggal bikin deposit lagi, dapatin angkanya sudah angka cocok ya supaya tidak minus. Kemudian di SPT PPN tinggal klik bayar, kemudian dia potong deposit gitu ya. Jadi kemungkinan begini, ketika Ibu klik mau bayar itu ada dua pilihan, mau potong deposit atau mau bikin e-billing. Kira-kira seperti itu feeling saya ya. Akan ada dua pilihan seperti itu. Oke Bu. Teman-teman tuh Bu Anissa. Ibu Heni Gun. Apakah perlu ditanggapi atas file Excel yang dikirim via WA oleh AR pengganti? Saya rasa boleh Bu ya, ditanggapi aja ya. Ditanggapi aja. Kalau Ibu mau marah, marahin aja, omelin aja. Gitu ya. Kalau saya sih saya omelin juga kadang-kadang ya AR-nya gitu. Kalau data dia ngaco. Oke. Teman-teman tuh Bu Henigun. Bapak Gabriel Christopher. Izin tanya kalau jenis usaha jasa perantara pakai tarif 0,5%, bolehkah? Jawabannya tidak boleh. Ya, seharusnya tidak boleh. Pendapatan jasa perantara ini tiap masuk udah dipotong PPh 2%. Oke. Terus kalau udah 5 tahun ini harus pakai norma atau gimana ya Berapa persen? Oke. Jadi yang benar adalah menggunakan norma ya, menggunakan norma, kemudian PPh yang sudah dipotong PPh 23 2%-nya itu dapat dikreditkan di SPT tahunan. Oke, jadi yang benar adalah gunakan norma, kemudian PPh yang sudah dipotong oleh customer bisa dikreditkan di SPT tahunan. Gimana dengan SPT 2023 dan sebelumnya? Menurut saya lupakan, forget it ya. 2023 dan sebelumnya lupakan saja. SPT 2024 gunakanlah norma ya. SPT 2024 gunakanlah norma, bayar pajaknya kalau masih ada yang kurang bayar. Kemudian Bapak ikut TA ya. Setelah ikut TA maka diampuni semua yang 2024 ke belakang. Gitu Pak. Oke, semua teman tuh Pak Gabriel Christopher. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Sebenarnya perkiraan mulai tahun berapakah mulai ada aturan harta harus sesuai dengan profit? Sejak dahulu Pak ya. Ini bukan aturan, ini logika pengisian SPT tahunan, ya. Dulu zamannya Bapak saya tidak ada aturan profit pajak wajib sesuai harta. Jadi ini adalah logika perhitungan pajak atau pengisian pajak Pak. Ini bukan mengenai aturan. Ya, kalau kita punya harta 1 miliar, kan harta ini kan tidak turun dari langit, ya kan? Harta ini pasti turun dari sebuah pekerjaan atau usaha atau dikasih oleh orang tua, gitu kan? Nah, pekerjaan dan penghasilan ini juga ada kolom di SPT kita mesti diisi. Nah, makanya muncullah konsep bahwa penghasilan harus cocok dengan kenaikan harta gitu. Ini kan hanya logika pengisian SPT aja sebenarnya, bukan mengenai peraturan ya. Teman-teman tuh Pak Henry. Bapak JWX,
UMKM 0,5% final 2025, apakah perlu membuat sertel? Tidak perlu Pak Bu ya, tidak perlu ya. UMKM 0,5% itu tinggal bayar di e-billing saja, tidak perlu sertel, tidak perlu ngapa-ngapain. Tetapi berhubung ini pakai Cortex ya, berhubung ini bikinnya pakai Cortex, maka lebih baik bikin aja deh, bikin KO ya, bikinlah KO supaya lebih aman. Oke, kode otorisasi. Oke, sama teman tuh Pak JWX. Bapak Yulsemo, malam kok mau tanya, lapor PPh 21 kan pakai e-Bupot masa Desember, ditambah ada bonus. Bonusnya dimasukkan digabung di kolom gaji masa terakhir di A1-nya Kako. Boleh Pak, Bapak mau masukin sebagai tambahan bruto, boleh. Bapak mau masukin sebagai tunjangan THR juga boleh. Kan sama aja Pak, sama aja perhitungannya ya. Oke, semua teman tuh Pak Yulsemo. Bapak Pinggeretik Lek. Berarti kalau angsuran PPh 25 misalnya nanti LB kan harus restitusi pendahuluan ya kok. Kira-kira bahaya nggak ya? Kan harus diperiksa oleh KPP data kitanya. Jawabannya betul ya. Kalau kita mengajukan restitusi PPh 25, maka akan terjadi pemeriksaan pajak. Makanya SPT badan atau OP tidak boleh berstatus LB. Ya, ingat ya, SPT tahunan tidak boleh berstatus LB karena akan diperiksa, kecuali kita memang sudah siap untuk pemeriksaan. Oke. Nah, sekarang dalam kondisi PP 25 ada LB atau lebih besar daripada nilai yang harus kita bayar, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus memaksakan supaya SPT tahunan kita itu tidak LB, yaitu menjadi KB atau nihil. Cara gimana? Ada dua cara. Cara pertama adalah mengkoreksi fiskal biaya-biaya tambahan. Jadi biaya-biaya itu dikoreksi-koreksi lagi, ditambahin koreksinya. Cara kedua adalah membiayakan PPh 25. Jadi PPh 25 itu sebagiannya tidak dikreditkan, tetapi dibiayakan. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi saya lebih cenderung cara kedua, yaitu membiayakan PPh 25. Gitu. Dengan demikian, maka SPT tahunan tidak akan jadi LB, akan jadi KB, dan kemudian SPT tahunan PPh 25 tahun berikutnya akan bisa turun. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Pinggeretilek. Bapak Zindri 074, kok apa benar UMKM yang pakai PPh final kalau nanti isi SPT 2025 di Cortex mesti isi perincian penjualan seperti faktur ya? UMKM pakai PPh final kalau nanti isi SPT 2025 di Cortex mesti isi perincian penjualan seperti faktur ya? Kayaknya enggak Pak ya, kayaknya enggak. Apakah itu wajib diisi? Ribet banget. Kayaknya enggak Pak ya. Sepengetahuan saya tidak. Sepengetahuan saya untuk UMKM yang tidak PKP itu tidak perlu memberikan detail penjualannya. Setahu saya tidak perlu. Semua teman tuh Pak Jindri. Yang perlu itu adalah yang PPN ya. Yang PKP kemudian menjual gunggungan. Nah, penjualan gunggungan itu harus didetail siapa-siapa saja pembelinya. Itu, oke? Thank you Pak Jindra. Bapak Hardi Tanuwijaya. Anak saya beli rumah 2020. Lapor SPT tahun ini ya. Ya, seharusnya 2020, Pak ya. Jadi kalau dia beli rumah 2020, seharusnya dia lapor di SPT 2020. Tetapi gimana kalau sudah terlanjur lewat gitu ya? Kalau sudah terlanjur lewat, yang pertama adalah kalau nilai angka besar, Bapak mungkin perlu konsultasi ke seorang konsultan pajak ya, atau ke penyuluh, atau gabung ke membership kita. Intinya menurut saya, ini barang harus masuk di SPT 2024. Oke, semua harta-harta kita harus terlapor di SPT 2024. Baik itu dengan cara pembetulan mundur ataupun langsung muncul di 2024. Pokoknya harus lapor di SPT 2024 supaya apa? Supaya nanti kita ikut TA. Ketika kita ikut TA 2025, kita itu bisa membersihkan semua ini. Gitu. Tetapi kalau ini nggak dilapor di SPT 2024, nanti malah jadi objek TA. Kalau jadi objek TA, mesti bayar tarif TA. Kan gitu. Oke? Semua teman tuh Pak Hardi. Bapak Rahmat, MPP nonaktif itu sama dengan MPP non-efektif bukan kok? Saya juga nggak tahu Pak. Saya juga baru dengar ada yang namanya MPP tidak nonaktif ya. Tapi asumsi kita sama lah ya. Apakah sekedar terminologi saja? Soalnya di konteks statusnya nonaktif bukan non-efektif. Nah, saya juga nggak tahu Pak. Saya juga nggak tahu dan belum pernah lihat langsung ya. Kalau Bapak mau pasti, coba Bapak email ke informasi@pajak.go.id ya. Email ke informasi@pajak.go.id supaya pasti ya apakah ini sama atau tidak sama terminologi ini. Oke. Nah, sama teman tuh Pak Ramadhani. Kemudian Bapak Yulsemo.
CV udah terlanjur lapor PPh 21 untuk direktur. Karena BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan juga. Berarti, saya pembetulan 21 ya kok, dan BPJS Ketenagakerjaannya nggak apa-apa dibayarkan walau tidak lapor PPh 21. Setuju Pak? Setuju ya? Itu boleh sih. Bapak pembetulan, keluarkan dari laporan PPh 21, kemudian dianggap prefer ya. Jadinya penghasilan si direktur adalah prefer, kemudian BPJS lapor terus, nggak apa-apa, gitu. Sama-sama tuh Pak Yulsemo. Ibu Aminah Silvia, kok saya udah coba soal NIK, namun baru masuk langkah 1 waktu isi nomor kartu keluarga. Di notif kartu keluarga tidak sesuai dengan kartu keluarga FTU. Apa itu kok? Apakah error? Jika masih error, hati saya tenang kok ya. Berarti bukan salah NIK kami. Bukan salah ibu ya, sudah pasti bukan salah ibu. Itu adalah salahnya oknum-oknum Kortex di sana ya, yang pada bodoh-bodoh di orang DJP sana ya. Tapi di DJP Konoha ya, bukan di Indonesia. Jadi memang setahu saya FTU atau Family Tax Unit sampai sekarang masih error. Sampai sekarang masih bermasalah. Jadi coba-coba aja. Pertama di MPP suami ya. Di korteksnya suami, pastikan nama ibu sudah masuk sebagai anggota keluarga. Kemudian di-update dulu di sana, sudah valid dahulu di sana, barulah di MPP-nya istri, baru dicoba bikin FTU-nya ya. Kalau memang FTU-nya berhasil bikin, ya bagus. Kalau nggak berhasil, bukan salah ibu ya, itu salahnya orang pajak. Jadi bersabarlah ya. Sama teman tuh, Bu Aminah. Ibu Aminah, jangan-jangan kita udah urus sana sini nggak jelas, rupanya sistem yang error. Memang sistem error, Bu. Memang sistem error ya. Jadi teman-teman jangan merasa Anda yang salah ya. Jangan merasa lu yang bego. Jangan ya. Kita tidak bersalah. Apapun error yang lu hadapi di Kortex itu bukan salah kita. Itu salahnya orang pajak. Ya, salahnya Kortex yang memang sudah kacau balau dari awal. Oke. Teman-teman tuh Bu Aminah. Ibu Aminah. Apakah ada solusi kok? Jika sampai masuk bulan kedua, Bupet 21 belum bisa dibuat, gimana tuh kok? Oke. Ibu mesti ke KPP. Mesti ke KPP, Ibu jelaskan, saya ini adalah direktur. Saya wajib nih, harus bikin nih. Kalau nggak bisa nih ngurusin Kortex. Kasih tahu ke orang pajak, orang KPP, gimana caranya supaya Ibu bisa terdaftar di Family Tax Unit. Gitu, Bu. Supaya Ibu sudah mulai bisa kan bikin bukti potong. Oke. Sama teman tuh, Bu Aminah. Bapak DDY Teja. Malam kok, malam Pak Dedi. Apabila di SPT almarhum ayah cuman tulis rumah di jalan sekian-sekian, apakah perlu ditambah SHM? Oh tadi sudah Pak ya. Jadi menurut saya bebas saja Pak. Masalah keterangan itu bebas. Keterangan itu tidak terlalu sensitif sih. Yang sensitif itu adalah rupiahnya, angkanya. Kalau angkanya betul, rupiahnya betul, maka oke. Mengenai keterangan mah bebas saja Pak. Oke. Sama-sama tuh Pak Dedi. Bapak DN Haryanto. Malam kawan, malam Pak Haryanto. Sehat-sehat selalu. Mau tanya kok, untuk UMKM masih ada free 500 juta? Masih Pak ya. Jadi kalau ada bulan-bulan awal gini belum sampai 500 juta, jadi tidak usah lapor dulu kok. Terima kasih banyak kawan. Jawabannya betul ya. Selama masih omset 500 juta, itu tidak usah bayar dan nggak usah lapor. Setelah omset melewati 500 juta, mulailah membayar. Gitu ya, mulai membayar dan tidak usah lapor. Cukup membayar saja. Oke. Sama teman tuh Pak DN Haryanto. Ibu Valiant Shop. Oh, ternyata bisa ya kalau lapor SPT mundur. Oh, bisa dong, bisa banget. Bisa banget ya. DJP tidak akan menolak kita untuk lapor SPT mundur. Gitu ya. Kalau ada uang masuk, DJP nggak akan menolak. Semua teman tuh, Bu Valiant. Ibu Valian, ini kan dagang online dari 2021. Berarti saya lapor dari yang 2024 aja dan bikin SPT 2024. Setuju Bu ya? Kan tadi Ibu bilang Ibu punya harta cuma ada 300 juta kalau nggak salah ya. Kalau harta cuma ada 300 juta, maka Ibu cukup lapor 2024 aja ya. Cukup setahun aja karena nilai kecil. Nilai sudah cukup di cover oleh penghasilan atau omset 1 tahun saja. Tetapi kan Ibu nggak cuma punya barang dagang nih. Ibu mungkin punya mobil, punya motor, punya rumah, punya yang lain-lain, punya rekening bank. Kalau punya banyak, maka perlu diperhitungkan ya, apakah perlu lapor mundur 2, 3, atau 4 tahun. Gitu, Bu. Semoga teman tuh, Pak, Bu Valian. Kemudian Bapak JWX. Infonya tabungan atas nama anak di bank tidak boleh melebihi 54 juta. Apakah benar kok? Jawabannya tidak benar. Tidak benar ya. Nggak usah diatur-atur, nggak usah disetting-setting. Ya, ikutilah kondisi sebenarnya. Kalau emang uangnya banyak, ya banyak aja. Nggak apa-apa gitu. Nggak ada masalah Bu ya. Jadi tidak perlu setting-setting seperti itu. Silakan ikutilah kondisi sebenarnya. Oke. Semua teman tuh Bu JWX. Ibu Valiant Shop.
Yang dimaksud TA itu apa saja yang dilaporkan kok? Apa dikenakan denda yang dilaporkan di TA nanti? Oke, jadi gini, TA adalah untuk melaporkan harta. Harta yang belum dilaporkan di SPT 2024. Oke, TA adalah untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan di SPT 2024. Oke, apakah kena denda? Jawabannya tidak kena denda, tetapi kena tarif TA ya, kena pajak berdasarkan undang-undang TA nanti. Gitu, Bu. Oke, harta. Jadi TA itu bukan untuk melaporkan omset ya, tetapi untuk melaporkan harta. Oke, apa itu harta? Uang itu harta, rekening bank itu harta, motor, mobil, rumah, apartemen, properti, sawah, apa lagi? eh, Barang dagang itu harta juga ya, tetapi omset bukan harta ya. Jangan salah. Semua teman tuh Bu Valiant Shop. Bapak IRM Herma. Malam kok, malam. Mau tanya, kalau komisaris dan direktur CV tidak boleh digaji ya? Jawabannya betul ya, tidak boleh digaji. Atau direksi masih bisa dapat gaji kok? Tidak bisa ya. Yang namanya direktur CV atau komisaris CV, intinya gini, komanditer ya. Komanditer CV itu tidak digaji, tetapi dia terima prive. Oke? Sama teman tuh Bu Herma. Ibu Syarumadin. Kakak, gimana Bu Syar? Ibu Novianti Tandi 8. Kok izin tanya, apakah mau ganti email di DJP harus ke KPP langsung? Jawabannya iya ya. Kalau ganti email ataupun ganti nomor handphone, itu mesti ke KPP. Oke, tetapi DJP online ya. Kalau DJP online, coba dites gunakan Evin. Coba Ibu tes lupa password, oh nggak bisa ya kayaknya ya. Coba dites aja Bu ya. Coba dites aja. Kalau emang DJP online masih bisa, boleh. Kalau zaman dulu bisa pakai Evin ya. Zaman dulu bisa pakai Evin. Sekarang kalau emang nggak bisa ya sudah. Ibu ke KPP untuk ganti email atau ganti nomor handphone. Seperti begitu. Oke. Semua teman tuh Bu Novi. Ibu Isti, malam kok. Mau tanya untuk pengisian jumlah tabungan di SPTOP, fungsinya untuk apa ya kok? Oke, fungsinya adalah untuk melaporkan sesuai dengan aturan pajak. Karena aturan pajak meminta kita untuk melaporkan apa aja harta yang kita miliki. Lapor kepada pajak. Begitu Bu ya, nggak ada fungsi yang lain ya. Nggak ada manfaatnya bagi kita. Itu hanyalah bukti bahwa kita comply, kita ikuti aturan. Ya, karena aturannya memang gitu. Jadi ini tidak ada manfaat bagi kita ya, hanya ngikuti aturan aja. Oke, semua teman tuh Bu Isti. Bapak Sifru Mahadin mau tanya, semisal ada WNA mau pindah ke WNI. Oke, harus menyelesaikan kewajiban perpajakan di negara asalnya atau enggak? Enggak ada urusan Pak ya. WNI nggak peduli. Kalau dia mau pindah ke jadi WNI, ya sudah. Pokoknya setelah dia jadi WNI, dia lapor SPT tahun di sini, ya sudah. Dia bawa semua harta dia. Gitu. Orang pajak Indonesia tidak terlalu pusing mengenai penghasilan yang dia terima di luar negeri. Apakah di sana sudah atau belum bayar pajak, nggak terlalu pusing. Gitu ya. Karena kan yang dikenai pajak adalah penghasilan yang dikerja di Indonesia. Kalau di luar negeri ya nggak kena pajak. Nggak peduli kita. Oke. Sama teman tuh Pak Syarufudin. Ibu Revalian, kok ini kan PPh final UMKM ada waktu 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun kan orang dagang belum tentu naik kelas dan tidak tahu akuntansi. Kalau misal nggak dipermanenkan, apa nggak chaos satu negara? Jawabannya tergantung Anda ya, tergantung kita-kita. Gua sudah bikin petisi untuk memperpanjang PPh final, yang tanda tangan nggak banyak tuh, nggak nyampe 1 juta orang, nggak nyampe 100.000 orang gitu ya. Jadi tergantung teman-teman semua, Anda semua. Kalau mau bikin chaos ya ayo kita chaosin. Tetapi kan faktanya banyak orang nggak peduli juga. Gitu ya. Oke. Coba teman-teman Bu Remalian. Ibu Fafa Johari. Tapi kantor masih laporan bulanan dan tahunan kok. Tadi mengenai apa Bu ya? Mohon maaf saya lupa. Iya, intinya mesti lapor. Oh, maksudnya tadi yang non aktif ya. Yang SPDODK ya. Kalau dapat SPDODK, kalau sudah tidak aktif kan berarti sudah nggak lapor lagi. Tetapi kalau masih lapor, kalau masih ada orangnya, masih ada SDM-nya, bolehlah diurusin SPDODK-nya. Kan tadi saya pikir udah nggak ada orang. Kalau nggak ada orang sudah nggak usah diurus. Tetapi kalau masih ada orang, ya bolehlah diberesin SPDODK-nya. Oke, semua teman tuh Bu Fafa. Ibu Iin Afani, saya punya MPWP aktif, tapi sudah tidak bekerja. Suami juga punya MPWP.
Tiap bulan suami transfer uang bulanan untuk belanja. Apakah itu termasuk pendapatan di saya sebagai istri? Jawabannya iya, ya termasuk pendapatan, tetapi itu adalah pendapatan yang tidak kena pajak, ya pendapatan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Itu aja Bu ya. Itu pendapatan ya. Semua uang masuk, semua tambahan kemampuan ekonomis adalah penghasilan, tetapi itu adalah penghasilan yang tidak kena pajak. Oke, teman-teman tuh Bu Avani, Ibu Febiana Rem. Pak Awan, subscribe yang 7,5 juta di pajaksmart.com masih berlaku. Maksud Ibu PKPP ya, masih berlaku Bu ya. Coba cek ke manajer kita ya, ke Ibu manajer, Ibu Nana. Oke, silakan di DM aja atau dihubungin langsung ke websitenya. Oke, teman-teman tuh Bu Febi. Ibu Febi, masih bisa daftarkah? Masih bisa Bu ya, coba hubungi ke Ibu Nana ya, ke manajer kita. Oke, thank you Bu Febi. Ibu Iya 7979. Malam kok. Kalau belum buat A1 pada saat karyawan resign bulan April 2024, solusi bagaimana? Oke, jawabannya adalah pembetulan SPT ya. Pembetulan SPT masa April, kemudian dibuat A1 di situ. Oke, apakah dibuat pembetulan A1 kah? Jawabannya betul. Terus untuk laporan induknya dibuat pembetulan juga kah? Betul. Jadi Bapak mesti bikin pembetulan masa April, bikin A1 di situ, dan bikin pembetulan di situ langsung. Posting ya, bikin SPT pembetulan masa. Semua teman tuh Bu Iya 191 7979. Bapak Krismon apa Ci? Bapak Yul Semo kok mau tanya lagi. Rumah sudah lapor di SPT dan mau dihibahkan. Notaris info jika rumah di atas 2M tetap bayar pajak hibah dan tidak bisa urus SKB. Apakah benar kok? Saya rasa enggak Pak ya. Saya rasa enggak benar, tapi coba dites lagi. Coba dites. Nanti kan ada surat permohonan pengajuan SKB. Kemudian ada penolakan kan? Nah, coba kita baca. Penolakan itu dasar hukumnya apa? Gitu. Setahu saya enggak ada batasan seperti itu. Oke. Teman-teman tuh Bu Yosemo. Bapak Ibu Fafa, WPPKP. Nah, ini nih ya. Jadi gara-gara WPPKP, dia mesti lapor bulanan sehingga dia menjadi eh, terikat oleh SP2DK ini kan. Nah, saran saya ya udahlah beresin Bu, beresin SP2DK-nya. Kalau ada SP2DK dikasih penjelasan aja. Kasih penjelasan kemudian mudah-mudahan bisa selesai ya. Oke. Nah, semua teman tuh Bu Fafa. Ibu Felicia, WPOP Pak, bukan badan. Tadi mengenai apa Bu Felicia ya? Sama aja sih Bu, WPOP atau badan sama aja sih Bu. Lupa tadi mengenai apa ya Bu Felicia. Sama aja Bu, badan ataupun CP atau OP ya. Ibu Novianti, kok apakah buat faktur pajak PPN keluaran berupa DP atau pelunasan tapi tanpa centang opsi DP pelunasan? Betul ya, untuk DP pelunasan tidak usah dicentang DP-nya. Tidak usah centang pelunasannya, langsung bikin aja harga barang sekian, senilai yang dia mau bayar. Jadi nilainya langsung total nilai DP atau nilai pelunasan saja di DPP itu. Soalnya sudah terlanjur. Sudah betul Pak ya, Bu ya, sudah betul. Tidak perlu centang ya. Karena saat ini mencentang DP itu belum bisa dilakukan di e-faktur yang di Cortex ya. Memang sampah itu Cortex ya. Oke, selamat bantu Bu Novi. Bapak Macalate, kok apakah orang pribadi wajib buat permohonan kode otorisasi di Cortex? Jawabannya wajib ya. Semua orang pribadi wajib bikin KO. Terlepas dia itu direktur atau bukan direktur. Terlepas dia itu siapapun ya. Pokoknya wajib bikin KO di Cortex. Oke. Semua teman tuh Bu Macalate. Ibu Fafa Johari. Terima SP2DK kantor sudah tidak beroperasi, tapi masih lapor bulanan dan tahunan. Itu gimana kok? Ya udah Bu, urus saja ya. Urus saja SP2DK-nya. Kalau memang ada yang perlu dijelaskan, dijelaskan aja Bu. Nggak ada masalah lah dengan dijelaskan guys. Gitu Bu ya. Kalau yang bersalah, Ibu mesti ngomong ke direkturnya nih. Kalau memang ada yang salah, perlu dibayar pajaknya, nah ngomong ke direkturnya mau bayar apa enggak. Gitu ya. Oke. Sama teman tuh Bu Fafa. Sudah tidak ada pemasukan dari 2022. Oke, ya udah Bu, kalau gitu mah SP2DK kan tinggal dijelaskan aja apa adanya. Oke. Semua teman tuh Bu Fafa. Ibu Rience 88, kok mau tanya, kalau perusahaan retail yang menjual barang ke end user, apakah di strak penjualan masih pakai DPP 1,1? Saya ulang ya, perusahaan retail yang menjual barang ke end user, apakah di struk penjualan masih pakai DPP 1,11? Masih sama sih Bu, masih ya mengenai perhitungan ini ya, perhitungan DPP dibagi 1,1. Masih ya. Sama teman tuh Bu Rence, sama aja. Kemudian Ibu Nelly Winardi,
UMKM untuk badan usaha apakah juga diperpanjang? Untuk badan tidak ya, untuk badan tidak tahu kabarnya. Kalau orang pribadi pasti diperpanjang, tetapi kalau badan nggak ada kabarnya. Jadi kemungkinan besar tidak diperpanjang. Semua teman tuh Bu Nelly. Kemudian Bapak Ted Leong, malam kok saya UMKM spare part. Gimana cara perhitungan keuntungannya ya? Nah, jadi gini, keuntungan keuntungan itu yang tahu adalah diri kita sendiri, ya kan? Keuntungan itu yang paham adalah diri kita sendiri. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan aturan pajak, ikutilah kondisi sebenarnya. Bapak itu untungnya berapa? Ya kan? Nah, kita nih untungnya berapa? Ya, tanya ke diri sendiri ya. Gitu. Cuman menurut pajak itu maksimal 30%. Menurut pajak maksimal yang diperbolehkan adalah 30%. Gitu sih. Tapi ikutilah kondisi sebenarnya, ikuti diri sendiri. Oke, Bu ya. Nah, Pak ya. Teman-teman tuh Pak Ted Leong. Bapak KR Istin 6717. Ko, untuk PPN besaran tertentu di tahun 2025 menjadi 1,2% berdasarkan DPP normal bukan DPP lain. Apakah seperti ini ya, Ko? Mohon petunjuknya, terima kasih. Jawabannya betul ya. Untuk yang 1,1% itu berubah menjadi 1,2%. Untuk yang 2,2% berubah menjadi 2,4%. Sesimpel itu ya. Yang untuk besaran tertentu itu tidak terpengaruh oleh PPN 11/12. Oke? Setuju? Semua teman tuh, Bu Istin. Bapak Ayu Riza, Ibu ya. Ko, izin tanya, apakah boleh jika di 1721A1 semua bruto di in out cukup di satu baris bagian gaji, tidak dipisah antara BPJS dan lain-lain? Boleh Bu ya, kalau saya sih hajar aja lah Bu, boleh-boleh aja bah, nggak ada masalah, yang penting perhitungannya betul, gitu aja sih. Teman-teman tuh Bu Ayu. Kemudian Bapak Ichi Bobon. Malam kok, malam Pak Ichi. Saya pernah rubah PTKP karyawan di tengah tahun. Di bulan Januari K2, lalu di bulan April K3. Saat bikin A1 tahunan, hitungannya bisa jadi error nggak ya kok? Apa harus diseragamkan? Oke, Bapak langsung coba tes saja. Udah nggak usah pusing, nggak usah mikir-mikir, langsung dipraktekkan Pak. Langsung Bapak praktekkan, bikin A1 dengan PTKP yang betul. Oke, nanti kita lihat error apa nggak error. Nah, kalau dia error, Bapak mesti pembetulan. Tetapi kalau dia tidak error, ya udah pakailah PTKP yang betul. Kemudian kalau ada kurang bayar, tinggal dibayar. Gitu Bu, Pak. Beres ya. Semua teman tuh Pak Ichi Bobon. Oke, teman-teman sudah jam 9 lewat ya. Kita akan tampung dulu ya. Yang belum terjawab, kita akan jawab di video YouTube ya. Mohon maaf teman-teman yang belum terjawab ya. Ada Ibu Ayu Riza. Kita tampung dulu ya. Kemudian Bapak Bugatti 188. Bapak Bugatti 188. Kemudian Bapak Rikiadi Nugraha. Bapak Ichi Bobon. Kemudian Bapak Pin 168. Kemudian Bapak Muhammadazab. Kemudian Bapak Wu Nicholas. Oke. Kemudian Bapak Peter Alexander. Kemudian Bapak Henry Wijaya Kusuma. Kemudian Bapak Indrawati Won. Bapak Desak Dewanti. Bapak Nimuts, Bapak Ibu Selviana, Ibu Selvianaka, Bapak Henry Wijaya Kusuma, kemudian Bapak Ria Chandra, kemudian Bapak Gabriel Christopher, kemudian Bapak Bu Nicholas, Bapak Gabriel Christopher, Ibu Revalian, Bapak Brono, Ibu Iya, Ibu DJJ, kemudian Bapak Aris SWNT, Ibu Revalian, Ibu Sian 1304, Bapak Henry Wijaya Kusuma, Bapak Kurli Sikelinci. Oke, teman-teman ya, mohon maaf yang belum terjawab ya teman-teman ya. Kita akan jawab di video YouTube berikutnya. Silakan subscribe YouTube kita di Pajak Cepat. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi Senin depan jam 8 malam. Sampai jumpa. Mari semua.